Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dan juga Pak Agung. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Nurul Kolbi 158-20025 akan memaparkan mengenai ujian tengah semester Take Home SA 4101 Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah tersebut. Nah, untuk pemaparan ini terdiri dari 3 konten. Yang pertama yaitu mengenai peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai Sidkom, Sidlakom, dan yang ketiga yaitu mengenai PSDAB Indonesia 25 tahun yang akan datang. Yang pertama ini mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 mengenai sumber daya air, yang bunyinya yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya air ini merupakan kekayaan milik negara yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air ini harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sumber daya air yang berkualitas, diantaranya yang pertama itu yaitu bisa pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan ini harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air secara mandiri. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air tersebut. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan ketersediaan dan juga akses masyarakat terhadap sumber daya air yang berkualitas dapat terjamin. Nah, kemudian di sini ada dinamika perundang-undangan di bidang sumber daya air. Pada tahun 2004 telah diberlakukan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, menggantikan undang-undang yang sebelumnya telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini dibatalkan oleh Majelis Konstitusi pada tahun 2013 dan Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 diberlakukan kembali. Pada tahun 2019 telah diberlakukan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019. Dinamika perundang-undangan di bidang sumber daya air di Indonesia ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Regulasi sumber daya air ini perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, dinamika perundang-undangan di bidang sumber daya air di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama ini ada perubahan kebutuhan. Nah, perubahan kebutuhan ini yaitu kebutuhan masyarakat akan sumber daya air ini akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya standar hidup. Hal ini menyebabkan perubahan dalam regulasi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat berdampak pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Hal ini juga menyebabkan perubahan dalam regulasi sumber daya air untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Dan yang ketiga ada isu lingkungan.
Isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi sumber daya air. Regulasi sumber daya air perlu diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Selanjutnya di sini ada usulan perubahan Undang-Undang Sumber Daya Air 25 tahun yang akan datang. Yang pertama itu ada peningkatan peran masyarakat. Nah, dalam peningkatan peran masyarakat ini, pengelolaan sumber daya air harus melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Undang-undang sumber daya air perlu mengakomodasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya air. Nah, kewenangan ini dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, yaitu masyarakat dapat memberikan masukan dan saran dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Kemudian dapat berupa partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air seperti dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan sumber daya air. Kemudian bisa juga dalam partisipasi pengawasan, yaitu masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua itu pengembangan teknologi. Teknologi dapat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air secara lebih efisien dan efektif. Undang-undang sumber daya air ini perlu mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sumber daya air. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan untuk memantau kondisi sumber daya air, kemudian mengelola sumber daya air secara lebih efisien, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat juga. Nah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air ini contohnya seperti dalam pemberian informasi dan juga edukasi. Kemudian yang ketiga, usulan perubahan Undang-Undang Sumber Daya Air 25 tahun yang akan datang, yaitu pelestarian lingkungan. Nah, pengelolaan sumber daya air ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Undang-Undang Sumber Daya Air perlu memperkuat pengaturan mengenai pelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi itu adalah kegiatan memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan, sedangkan pasca tambang adalah kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan. Dengan melakukan perubahan Undang-Undang Sumber Daya Air sesuai dengan usulan tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat lebih efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Kemudian yang keempat itu dalam usulan perubahan Undang-Undang Sumber Daya Air 25 tahun yang akan datang, yaitu pengelolaan terpadu. Nah, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Undang-Undang Sumber Daya Air ini perlu mengakomodasi pengelolaan sumber daya air terpadu. Hal ini dilakukan dengan mengatur koordinasi antar lembaga pemerintah, antar daerah, dan antar pemerintah dengan masyarakat. Koordinasi antar lembaga pemerintah dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi dalam pengelolaan sumber daya air. Koordinasi antar daerah diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu antar daerah. Sedangkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat. Nah,
Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai Sidkom, Sidlakom, dan juga E-Sidlakom. Makna Sidkom. Sidkom ini terdiri dari survei, investigation, design, construction, operation, dan maintenance. Nah, untuk survei ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan proyek. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui survei lapangan, studi literatur, dan analisis data. Tahapan survei ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu seperti survei lapangan yang tadi merupakan metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan proyek. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi proyek. Kemudian yang kedua ini ada studi literatur, yaitu metode yang dilakukan untuk mempelajari data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan juga website. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Analisis data ini merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan persyaratan proyek, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan. Kemudian untuk investigation merupakan tahapan lanjutan dari survei yang bertujuan untuk menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan persyaratan proyek, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan. Tahapan investigation biasanya dilakukan oleh tim ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Tim ahli ini akan menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan pada tahap survei untuk menentukan kebutuhan dan persyaratan proyek, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan. Kemudian tahapan 3 yaitu ada desain. Desain ini adalah tahapan yang bertujuan untuk mengembangkan rencana dan spesifikasi teknis proyek. Rencana dan spesifikasi teknis tersebut harus memenuhi kebutuhan dan persyaratan proyek, serta harus dapat mengatasi potensi risiko dan tantangan. Tahapan desain biasanya dilakukan oleh tim insinyur dan arsitek yang memiliki kompetensi di bidangnya. Tim ini mengembangkan rencana dan spesifikasi teknis proyek yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan proyek, serta dapat mengatasi potensi risiko dan tantangan. Kemudian untuk tahapan keempat ada construction. Nah, untuk construction ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk membangun proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tahapan ini biasanya melibatkan kontraktor yang ditunjuk oleh pemilik proyek. Tahapan construction biasanya dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh pemilik proyek, kemudian kontraktor tersebut akan membangun proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tahapan keempat yaitu ada operation. Operation merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengoperasikan proyek setelah selesai dibangun. Tahapan ini biasanya melibatkan staf dan operator yang ditunjuk oleh pemilik proyek. Tahapan operation biasanya dilakukan oleh staf dan operator yang ditunjuk oleh pemilik proyek, kemudian staf dan operator tersebut akan mengoperasikan proyek agar dapat berfungsi dengan baik. Dan tahapan terakhir adalah maintenance. Maintenance ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk menjaga kondisi proyek agar tetap berfungsi dengan baik. Tahap ini biasanya melibatkan staf dan teknisi yang ditunjuk oleh pemilik proyek. Kemudian, staf dan teknisi akan menjaga kondisi proyek agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, Sidkom ini merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa proyek pekerjaan di lingkungan PUPR dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien,
Dan dengan menerapkan Sidcom ini diharapkan proyek juga dapat selesai tepat waktu, tepat anggaran, dan juga sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada perubahan dari Sidcom menjadi Sidlakom. Nah, perubahan Sidcom menjadi Sidlakom ini terjadi karena proses pembangunan Waduk Nipah di Madura pada tahun 1973 terkendala itu karena pembebasan lahan yang menyebabkan terlambatnya proses pengerjaan proyek dan rencana awal pengoperasian Waduk Nipah, sehingga ditambahkanlah unsur land acquisition menjadi Sidlakom. Nah, beberapa alasan lainnya terkait penambahan land acquisition dalam proses pelaksanaan proyek pada lingkup pekerjaan di Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, yaitu yang pertama ada perkembangan proyek. Proyek pekerjaan di lingkungan PUPR semakin kompleks dan membutuhkan lahan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan perlunya proses pengadaan tanah yang lebih terintegrasi dan juga efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua ada perkembangan ekonomi, yang ketiga ada perubahan iklim. Nah, selain itu juga alasan penambahan land acquisition yang kedua itu ada mengenai kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di lingkungan PUPR seringkali membutuhkan lahan yang telah dihuni oleh masyarakat, sehingga perlunya proses pengadaan tanah yang dapat melindungi hak-hak masyarakat. Nah, permasalahan yang dapat timbul dari kebutuhan masyarakat terkait land acquisition ini yaitu pemindahan penduduk, kemudian pembayaran ganti rugi, dan juga kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan perundang-undangan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah dan juga land acquisition gitu ya untuk kepentingan umum. Nah, peraturan-peraturan tersebut ini perlu diimplementasikan secara efektif dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan PUPR. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian dengan adanya penambahan land acquisition ini dalam proses pelaksanaan proyek di pekerjaan lingkungan PUPR, diharapkan proyek dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, serta dapat melindungi hak-hak masyarakat. Nah, kemudian di sini ada mengenai public education. Public education ini merupakan upaya untuk memberikan informasi dan juga pemahaman kepada masyarakat mengenai proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari public education ini yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, public education ini dapat membantu masyarakat untuk memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari proyek pekerjaan. Hal ini untuk menghindari adanya penolakan dari masyarakat terhadap proyek pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dukungan masyarakat. Nah, public education ini dapat membantu masyarakat juga memberikan dukungan terhadap proyek pekerjaan. Dengan masyarakat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Public education dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek pekerjaan. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa proyek pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian contoh dari public education ini yang pertama
ada sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan, diskusi, atau pameran. Nah, kemudian yang kedua ini ada penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara mendalam. Penyuluhan dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau penyuluh. Kemudian yang ketiga ada media massa. Media massa dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Media massa dapat digunakan antara lain televisi, radio, dan juga surat kabar. Nah, di sini proses ESIDLACOM ini sangat penting adanya public education dalam SIDLACOM menjadi ESIDLACOM dengan skala kepentingan 100%. Nah, karena ESIDLACOM ini emang sangat penting dalam pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan PUPR. Public education dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat terhadap proyek pekerjaan. Hal ini diperlukan karena apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan ataupun informasi yang cukup akan aksi yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi pengelolaan sumber daya air, maka usaha pemerintah akan sia-sia. Nah, dengan adanya public education ini diharapkan proyek pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan sukses. Nah, kemudian sekarang ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dapat dimasukkan dalam tahap ESIDLACOM, dalam tahapan pelaksanaan ESIDLACOM. Nah, pemahaman mengenai korupsi ini dapat diberikan kepada masyarakat melalui public education, kemudian survey, investigation, design, land acquisition, construction, operation, maupun maintenance-nya. Nah, dalam tahapan public education ini, masyarakat perlu memahami apa itu korupsi, dampak korupsi, dan cara mencegah korupsi. Pembentukan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui public education juga. Nah, masyarakat perlu dimotivasi untuk memiliki sikap anti korupsi seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, contoh kegiatannya ini dapat berupa sosialisasi mengenai korupsi dan anti korupsi melalui media massa, televisi, radio, dan surat kabar, serta penyuluhan mengenai korupsi dan anti korupsi yang dilakukan oleh tenaga ahli dan juga penyuluh. Nah, dalam tahapan survei, pendidikan anti korupsi ini dapat dilakukan dengan memilih tim survei yang kompeten, kemudian juga dengan adanya penggunaan dana survei yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, contoh kegiatan dalam survei ini berupa tim survei dapat diberikan mengenai anti korupsi dan dana survei dapat dilakukan secara transparan dan juga akuntabel. Nah, pada kegiatan investigation, design, land acquisition, construction, operation, dan maintenance pun serupa kegiatannya, yaitu dengan pemilihan anggota-anggota yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan tersebut yang kompeten, dan juga adanya penggunaan dana yang sesuai dengan yang telah direncanakan, tidak lebih ataupun tidak kurang, agar tidak terjadi adanya korupsi dalam setiap tahapan di ESIDLACOM ini. Nah, kemudian di sini bagaimana caranya memasukkan rainwater harvesting untuk edukasi pada tahapan pelaksanaan ESIDLACOM. Rainwater harvesting merupakan sistem pengumpulan dan penyimpanan air hujan untuk digunakan kembali.
Rainwater harvesting ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk memenuhi kebutuhan air bersih, untuk irigasi, dan untuk konservasi air. Nah, manfaat lainnya dari rainwater harvesting ini yaitu bisa meningkatkan ketersediaan air bersih, kemudian meningkatkan ketahanan air, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga mengurangi biaya air. Nah, contoh penerapan rainwater harvesting ini dapat dilakukan di berbagai tempat. Bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk di rumah ini bisa digunakan untuk kebutuhan untuk menyiram tanaman. Nah, kemudian bisa juga dilakukan di kantor, di sekolah, dan juga di tempat umum. Dengan memasukkan adanya rainwater harvesting untuk edukasi pada tahapan pelaksanaan e-Sidlakom, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah untuk memanfaatkan rainwater harvesting ini. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, cara memasukkan rainwater harvesting ini untuk edukasi ada dalam tahapan e-Sidlakom. Nah, hal ini bisa dilakukan berupa penjelasan mengenai manfaat dari rainwater harvesting tersebut. Kemudian di sini ada contoh edukasi masyarakat agar tahapan proyek atau pekerjaan dapat menghasilkan produk yang baik untuk program pengelolaan sumber daya air, khususnya di daerah kediaman saya, yaitu di Kabupaten Bandung. Nah, untuk contoh edukasi masyarakat, yang pertama adalah pemahaman mengenai program pengelolaan sumber daya air. Masyarakat ini perlu memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari program pengelolaan sumber daya air. Hal ini penting untuk menghindari adanya penolakan dari masyarakat terhadap program pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua, ada pembentukan sikap positif terhadap program pengelolaan sumber daya air. Masyarakat perlu dimotivasi untuk mendukung program pengelolaan sumber daya air. Sikap positif masyarakat dapat membantu kelancaran pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sumber daya air. Nah, masyarakat perlu dilibatkan dalam program pengelolaan sumber daya air. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa program pengelolaan sumber daya air dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, contoh kegiatan dari edukasi masyarakat yang dilakukan di daerah Kabupaten Bandung ini yang pertama bisa berupa konservasi air, edukasi mengenai bagaimana pentingnya konservasi air. Nah, masyarakat ini perlu memahami pentingnya konservasi air untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih di Kabupaten Bandung. Nah, edukasi ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai manfaat konservasi air, kemudian cara-cara konservasi air, dan juga dampak negatif dari tidak melakukan konservasi air. Nah, yang kedua ini ada edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Nah, sampah ini kan merupakan sumber pencemaran air. Jadi, dengan adanya edukasi dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai dampak pencemaran air, kemudian cara-cara mengelola sampah, dan manfaat mengelola sampah. Kemudian yang ketiga ini ada edukasi mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Nah, masyarakat perlu memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, kemudian cara-cara pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, dan dampak negatif dari
pemanfaatan sumber daya air secara tidak berkelanjutan. Edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai program pengelolaan sumber daya air. Edukasi juga perlu dilakukan secara kreatif dan inovatif agar dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, dalam kegiatan edukasi masyarakat ini, untuk program pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan sosialisasi, kemudian dapat dilakukan dengan penyuluhan, kegiatan edukasi berbasis teknologi, kemudian dapat juga dilakukan dengan kegiatan edukasi yang berbasis kearifan lokal. Nah, dengan melakukan edukasi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berperan penting dan dapat berperan aktif dalam program pengelolaan sumber daya air di daerah Kabupaten Bandung. Hal ini penting untuk mewujudkan program pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan. Nah, kemudian untuk pembahasan ketiga ini ada PSDAB atau pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Indonesia dalam 25 tahun yang akan datang. Nah, di sini saya mengambil kasus pengelolaan sumber daya air berkelanjutan yaitu banjir di Kopo Sayati. Banjir di Kopo Sayati ini kerap menjadi banjir rutinan di musim penghujan. Nah, dari aliran Sungai Cikahyang. Nah, aliran Sungai Cikahyang ini kerap meluap dan menyebabkan banjir di sepanjang jalan Kopo Sayati jika musim penghujan tiba. Akses jalan raya Kopo Sayati menuju Soreang pun akan lumpuh total karena banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa. Beberapa kendaraan motor seringkali memaksa menerjang genangan banjir tersebut, namun beberapa kendaraan lainnya memilih untuk menggunakan jalur lain untuk melewati genangan banjir tersebut. Banjir di Kopo Sayati ini terjadi karena curah hujan yang lumayan besar dan juga karena banjir kiriman dari daerah hulu, seperti dari daerah Pangalengan. Banjir ini juga bisa diperparah karena tidak adanya daerah penyerapan dan penampungan air sementara. Selain itu juga bisa disebabkan karena buruknya sistem drainase di sekitar Kopo Sayati ini karena pembangunan rumah yang sembarangan sehingga menghambat aliran sungai. Kemudian di sini ada mengenai solusi teknis dan non-teknis banjir Kopo Sayati. Nah, untuk solusi teknisnya yang pertama yaitu ada peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase. Peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase ini dapat dilakukan dengan cara melebarkan dan memperdalam sungai, kemudian menambah saluran drainase baru, dan juga membuat tanggul sungai. Kemudian yang kedua ini ada pembangunan kolam retensi dan sumber resapan. Kolam retensi dan sumber resapan ini dapat digunakan untuk menampung air hujan dan mengurangi aliran air ke sungai. Kolam retensi dapat menampung air hujan dalam jumlah yang besar, sedangkan sumber resapan dapat menyerapkan air hujan ke dalam tanah. Nah, untuk kolam retensi ini dapat dibangun di berbagai macam lokasi, seperti di bantaran sungai, di lahan terbuka hijau, atau di daerah perkotaan. Kemudian kolam retensi ini dapat dibangun dengan berbagai ukuran juga, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, sedangkan untuk sumur resapan, ini karena cakupannya ini lebih kecil, jadi bisa dipasang atau dibangun di halaman rumah, kemudian di pekarangan, ataupun bisa di lahan terbuka hijau. Kemudian untuk solusi teknis ketiga yaitu ada pemanfaatan lahan terbuka hijau. Lahan terbuka hijau ini seperti taman, kemudian hutan kota,
serta kebun. Nah, ini dapat membantu menyerapkan air hujan dan mengurangi aliran air ke sungai. Nah, untuk contoh dari lahan terbuka hijau ini yaitu ada taman ya. Taman ini dapat dibangun di berbagai macam lokasi. Kemudian untuk hutan kota juga sama, dan untuk kebun pun sama ya. Nah, kemudian yang keempat ada pengelolaan das. Pengelolaan das ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memanfaatkan, melestarikan, dan mendayagunakan sumber daya air di daerah aliran sungai secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah aliran sungai ini dapat mencakup berbagai macam aspek, yaitu seperti pemanfaatan air, pelestarian air, dan pendayagunaan air. Kemudian untuk solusi non-teknisnya, untuk solusi non-teknis ini yang pertama ada peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, peningkatan kesadaran masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai hal. Nah, kemudian yang kedua itu pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dalam contohnya kegiatan banjir, seperti penanaman pohon, pembuatan sumber resapan, dan pengelolaan sampah. Nah, agar tidak terjadinya banjir di daerah tersebut, terutama di daerah Koposayati. Kemudian yang ketiga ada kerjasama antara stakeholder. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara menggalang kerjasama antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Pembentukan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan solusi yang berkelanjutan terhadap banjir di Koposayati ini. Kemudian yang keempat ini ada pengembangan sistem informasi dan pemantauan banjir. Nah, sistem ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai banjir sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan program kerja yang lebih efektif. Untuk yang selanjutnya di sini ada perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang. Nah, untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air ini dilakukan dengan analisis future search, kemudian ada analisis SWOT, dan juga skala prioritas. Nah, yang pertama di sini ada future search. Future search ini merupakan sebuah proses perencanaan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang diinginkan. Manfaat dari future search ini yang pertama meningkatkan pemahaman dan kepercayaan antara pemangku kepentingan, kemudian menciptakan visi bersama untuk masa depan. Yang ketiga, menghasilkan rencana tindakan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Yang keempat, meningkatkan komitmen untuk melaksanakan rencana tindakan. Nah, prinsip dari future search ini yang pertama ada komprehensivitas. Nah, untuk komprehensivitas ini semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses future search sehingga hasil yang didapatkan dapat mewakili kepentingan semua pihak. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu pemangku kepentingan bekerja sama untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang diinginkan. Yang ketiga itu fokus pada masa depan, yaitu future search memang berfokus pada masa depan, bukan pada masa lalu ataupun saat ini. Tujuan dari future search ini yaitu pengembangan strategi, penyelesaian konflik, peningkatan kerjasama, dan juga pembaharuan organisasi. Nah, untuk
Future Search, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Indonesia 25 tahun yang akan datang untuk konstruksi masa lalunya. Yang untuk konstruksi masa lalu ini bertujuan untuk memahami konteks yang akan dianalisis, termasuk berbagai faktor yang dapat mempengaruhi masa depan. Yang pertama ini ada potensi SDA. Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, selain itu, Indonesia juga banyak memiliki sungai, danau, dan waduk yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air. Kemudian yang kedua, ada tantangan pengelolaan sumber daya air. Nah, pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih belum optimal, masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran air. Kemudian yang ketiga ini ada kebijakan dan regulasi. Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan dan regulasi untuk pengelolaan sumber daya air. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan regulasi tersebut. Yang keempat ada teknologi. Pengembangan teknologi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Teknologi-teknologi baru seperti teknologi irigasi yang efisien dan teknologi pengolahan limbah ini dapat membantu dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada keterlibatan masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi peran penting dalam pengelolaan sumber daya air. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air serta meningkatkan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya air tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada konstruksi masa depan. Nah, tahap ini bertujuan untuk membayangkan masa depan yang diinginkan berdasarkan pemahaman tentang konteks yang dianalisis pada tahap konstruksi masa lalu. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang, konstruksi masa depan ini dapat dilakukan dengan membayangkan masa depan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, serta dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, contoh dari konstruksi masa depan ini seperti masyarakat Indonesia memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap air bersih, kemudian kualitas air di Indonesia terjaga dan memenuhi standar kesehatan, kemudian pengelolaan sumber daya di Indonesia dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Masyarakat Indonesia pun memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengelolaan sumber daya air tersebut. Nah, kemudian strategi-strategi dalam konstruksi masa depan ini, yang pertama ini ada peningkatan investasi di bidang sumber daya air. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Investasi dapat dilakukan di berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya air. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, kemudian untuk konstruksi tindakan, nah tahap ini bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Konteks perencanaan dan pengelolaan
sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang, konstruksi tindakan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan rencana aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, untuk strategi yang dilakukan dalam konstruksi tindakan ini, yang pertama ada konservasi sumber daya air. Rencana ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti reboisasi, pembangunan sumber resapan, dan pengelolaan air limbah. Kemudian yang kedua ada efisiensi penggunaan air. Rencana aksi ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengembangan teknologi irigasi yang efisien dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat air. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kualitas air. Nah, rencana aksi ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti instalasi pengelolaan air limbah dan juga penegakan hukum terhadap pencemaran air. Kemudian yang keempat ada peningkatan partisipasi masyarakat. Rencana aksi ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sumber daya air, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya ini ada konstruksi komitmen. Nah, tahap ini bertujuan untuk memperkuat komitmen para pemangku kepentingan untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang, konstruksi komitmen ini dapat dilakukan dengan meminta para pemangku kepentingan untuk menyatakan komitmennya untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Nah, contoh dari komitmen yang dinyatakan oleh para pemangku kepentingan ini antara lain pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air, kemudian swasta berkomitmen untuk mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air yang inovatif, dan juga masyarakat dapat berkomitmen untuk menghemat air dan menjaga kelestarian sumber daya air. Nah, untuk strategi dari konstruksi komitmen ini, yang pertama itu ada meningkatkan investasi sumber daya air, kemudian mengembangkan teknologi, menghemat air, dan juga menjaga kelestarian air. Nah, untuk tahap terakhir dari future search ini adalah konstruksi tindak lanjut. Nah, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil future search dapat diimplementasikan dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang, konstruksi tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal seperti mengembangkan rencana aksi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, kemudian membangun komitmen dari para pemangku kepentingan. Ini dapat meningkatkan peluang untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Kemudian melakukan implementasi dan evaluasi. Nah, implementasi rencana aksi ini harus dilakukan secara berkala dan dievaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Kemudian yang terakhir ini melakukan pembelajaran dan penyesuaian. Nah, hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran dan penyesuaian. Nah, pembelajaran dan penyesuaian ini dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Contoh dari konstruksi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia 25 tahun yang akan datang, yaitu yang pertama seperti pemerintah dapat membentuk kerjasama tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rencana aksi. Kemudian pemerintah dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan komitmennya, dan juga pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan implementasi rencana aksi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, analisis SWOT ini merupakan suatu metode
perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi terkait kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau individu. Nah, analisis SWOT ini dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis seperti strategi pemasaran, bisnis, ataupun pengembangan produk. Nah, seperti halnya di sini merupakan analisis untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Indonesia 25 tahun yang akan datang. Nah, untuk strength yang pertama ada potensi sumber daya air yang besar. Indonesia ini memiliki potensi sumber daya air yang besar, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Curah hujan di Indonesia ini rata-ratanya 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sungai, danau, dan juga waduk yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya air. Kebijakan dan regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 /PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi pengelolaan sumber daya air yang maju. Indonesia memiliki teknologi pengelolaan sumber daya air yang maju, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta. Teknologi tersebut antara lain teknologi konservasi air, teknologi pengolahan air, dan teknologi pengairan. Kemudian yang keempat ada partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengelolaan sumber daya air. Hal ini tercermin dari banyaknya kegiatan masyarakat yang mendukung pengelolaan sumber daya air seperti reboisasi, pembangunan sumur resapan, dan pengelolaan air limbah. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air. Nah, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya air. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghemat air dan untuk menggunakan air secara bijak. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama ini ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya sumber daya air seperti deforestasi, pencemaran air yang dapat berkurangnya sumber daya air tersebut. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya air yang belum terpadu. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini masih belum terpadu sehingga menyebabkan konflik kepentingan dan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada kurang meratanya distribusi air. Distribusi air di Indonesia masih belum merata. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Kemudian yang keempat ini ada ketersediaan data dan informasi yang belum memadai. Nah, di Indonesia ini ketersediaan data dan informasi masih belum memadai sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi kurang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ini ada kurangnya anggaran untuk pengelolaan sumber daya air. Nah, karena kurangnya anggaran sehingga pengelolaan sumber daya air ini menjadi kurang optimal. Kemudian yang selanjutnya ada opportunity. Nah, yang untuk opportunity-nya ini yang pertama ini ada perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya air. Kemudian yang kedua ini ada pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat mendukung upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air. Nah, hal ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air tersebut.
Kemudian yang keempat ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air sehingga akan menjadi peluang bagi ketersediaan air bersih masyarakat. Kemudian yang kelima ada kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini dalam pengelolaan sumber daya air dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengelolaan sumber daya air tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan efisien. Nah, sedangkan untuk threats, yang pertama ini ada kekeringan. Nah, perubahan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya kekeringan di Indonesia sehingga menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber daya air. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk berarti akan dapat meningkatkan kebutuhan air juga. Hal ini akan menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada perubahan pola konsumsi. Nah, perubahan pola konsumsi ini dapat meningkatkan penggunaan air sehingga dapat menjadi ancaman juga bagi ketersediaan sumber daya air di Indonesia. Kemudian yang keempat ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dapat menjadi ancaman juga. Dan yang terakhir ini ada kemiskinan. Nah, selanjutnya di sini ada untuk skala prioritas. Nah, skala prioritas ini terdiri dari 8 kategori. Yang pertama ada peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase dengan persentase 19,75%, kemudian pembangunan kolam retensi dan sumber resapan dengan persentase 17,28%, kemudian pemanfaatan lahan terbuka hijau dengan persentase 11,11%, kemudian ada pengelolaan das dengan persentase 15,43%, kemudian ada peningkatan kesadaran masyarakat dengan persentase 10,49%, kemudian ada pemberdayaan masyarakat dengan persentase 8,64%, pengembangan sistem informasi dan pemantauan banjir dengan persentase 8,02% dan kerjasama antar stakeholder dengan persentase 9,26%. Selanjutnya di sini merupakan ajakan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat agar tidak berperilaku koruptif dan memperhatikan infrastruktur lingkungan. Nah, korupsi ini merupakan kejahatan yang banyak merugikan orang. Korupsi ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan juga ketimpangan sosial. Korupsi ini dapat terjadi di berbagai bidang. Di bidang sumber daya air pun dapat terjadi korupsi. Nah, cara agar tidak berperilaku korupsi atau tidak berperilaku koruptif, yang pertama ini adalah membiasakan diri untuk bersikap jujur dan transparan dalam segala hal. Nah, seperti berkata jujur, kemudian baik dalam perkataan maupun perbuatan, kemudian transparan dalam segala hal ini baik dalam urusan pribadi maupun profesional. Kemudian yang kedua ini menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam menghindari konflik kepentingan ini bisa dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga ini ada mendukung upaya pemberantasan. Nah, dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk infrastruktur lingkungan, nah dalam memperhatikan infrastruktur lingkungan ini merupakan bagian penting dalam kehidupan karena infrastruktur lingkungan yang baik dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur lingkungan ini dapat meliputi berbagai macam hal seperti jalan, jembatan, kemudian saluran air, taman. Nah,
infrastruktur lingkungan yang baik ini dapat memudahkan mobilitas masyarakat, kemudian mencegah banjir dan juga meningkatkan kualitas udara. Nah, contoh perilaku yang memperhatikan infrastruktur lingkungan ini yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian selalu menjaga kebersihan sungai dan danau, dan juga membersihkan selokan yang berada di sekitar rumah. Kemudian yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya, baik di rumah maupun di tempat umum. Dan yang ketiga ada menanam pohon untuk mengurangi polusi udara. Nah, menanam pohon ini bisa dilakukan di rumah, di taman, di tempat umum, dan juga bisa mengajak orang lain untuk menanam pohon. Kemudian di sini ada praktek integritas diri dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Integritas merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan kejujuran, kebenaran, dan konsistensi. Kemudian integritas diri ini merupakan kualitas yang sangat penting ya untuk setiap orang, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Nah, contoh dari praktek integritas diri dalam bidang pengelolaan sumber daya air ini yang pertama adalah bersikap jujur dan transparan dalam segala hal. Kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Dalam pengelolaan sumber daya air, kejujuran dan transparansi diperlukan dalam berbagai hal seperti pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan. Nah, contohnya ini yaitu penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air, kemudian menghindari konflik kepentingan. Yang kedua di sini ada menghindari konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini dapat menyebabkan seseorang bertindak secara tidak jujur atau tidak etis. Dalam pengelolaan sumber daya air, konflik kepentingan dapat terjadi, misalnya ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu proyek pengelolaan sumber daya air. Kemudian, praktek integritas diri yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Nah, setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Dalam pengelolaan sumber daya air, tanggung jawab ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat ada menjaga kerahasiaan informasi. Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini untuk melindungi kepentingan publik dan untuk menghindari penyalahgunaan informasi. Kemudian yang kelima, ini ada mengembangkan diri secara profesional. Nah, pengelolaan sumber daya air ini merupakan bidang yang kompleks dan selalu berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan diri secara profesional agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, ini di sini ada career planning. Untuk career planning dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Nah, bagi saya ini yang pertama studi di Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air ITB, kemudian lulus dari studi di Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air ITB, kemudian melanjutkan studi di Magister Pengelolaan Sumber Daya Air dan lulus di Magister Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut. Kemudian menjadi personal konsultan Kementerian PUPR dalam bidang SDA, kemudian untuk di BUMN-nya menjadi konsultan atau kontraktor, kemudian bisa menjadi dosen juga. Nah, untuk terakhir, mari kita berdoa untuk suksesnya PSDA atau pengelolaan sumber daya air di Indonesia agar berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala karunia dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu, anugerahkanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengelola sumber daya air di Indonesia menjadi lebih baik. Lindungilah
sumber daya air dari kerusakan dan pencemaran. Berikanlah kami hati yang peduli untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Jadikanlah kami bangsa yang bijak dalam memanfaatkan sumber daya air. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam ujian tengah semester take home dalam mata kuliah SA 4101 Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.